Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni Tanjung dengan NIM 77 akan mempresentasikan produk mengenai fatty alkohol dari kelas A Kampus Palembang dalam mata kuliah Perancangan Pabrik Kimia Universitas Sriwijaya. Yaitu mengenai fatty alkohol atau nama dagang produk alkohol lemak ini memiliki rumus kimia C6H34O dengan wujud cair dengan memiliki sifat fisik bening serta berat molekul sekitar 186 kg per mol. Nah, fungsi atau manfaat serta kegunaan dari fatty alkohol ini biasanya digunakan pada industri kosmetik seperti pembuatan krim wajah, emulsi, dan surfaktan. Selain itu, fatty alkohol ini digunakan sebagai bahan anti busa dan intermediate. Nah, penggunaannya ini, fatty alkohol ini sering menjadi bahan baku untuk kembali diolah menjadi produk jadi. Selanjutnya, yaitu mengenai perbandingan proses dari rujukan utama dan rujukan pendukung. Rujukan utama yang ini menggunakan paten method of producing fatty alcohol dengan nama prosesnya itu esterifikasi serta berbahan baku fossil fuel. Sedangkan rujukan kedua dari paten yang ada itu menggunakan proses hidrogenasi dengan catalytic trickle back reaktor yang terjadi secara eksotermal untuk menaikkan suhu campuran dengan berbahan baku fatty acid ester dan hidrogen, fresh hidrogen serta recirculated hidrogen. Yang ketiga menggunakan rujukan dari jurnal. Nah, rujukan dari jurnal ini yang berjudul Perancangan Pabrik Fatty Alkohol dari CPO dengan desain alat utama reaktor hidrogenasi jenis fixed bed multitube. Menggunakan 3 proses utama, yaitu proses pretreatment, proses transesterifikasi, dan hidrogenasi yang berbahan baku CPO dengan katalis KOH dan metanol, serta pada proses hidrogen metil ester itu menggunakan biodiesel yang akan direaksikan dengan gas hidrogen serta katalis CuCr. Selanjutnya, yaitu pada paten rujukan utama dan paten kedua tidak terdapat feed treating, sedangkan pada rujukan jurnal itu menggunakan proses transesterifikasi yang dimana CPO dan metanol ini akan di mixing menggunakan mixer dengan penambahan katalis KUH. Sedangkan pada proses hidrogenasi metil esternya, yaitu akan dinaikkan tekanannya menggunakan sentrifugal kompresor hingga 100 bar dengan suhu 170 Celcius, menggunakan katalis CuCr yang ditempatkan di dalam reaktor fixed bed multitube. Sedangkan sintesa atau reaksi yang terjadi pada rujukan 1 yaitu esterifikasi dan dehidrasi. Sedangkan pada rujukan kedua, patennya itu menggunakan bahan penunjang katalis fixed bed dan quench hidrogen dengan kondisi operasi tekanan reaktor itu 75 sampai 100 bar. Nah, di sini terjadi reaksi antara fatty acid ester, hidrogen, quench hidrogen, dan katalis fixed bed-nya ini pada trickle bed reaktornya untuk dikonversi menjadi campuran fatty alkohol dan hidrogen. Sedangkan pada rujukan jurnal, sintesa atau reaksi yang terjadi yaitu terbentuk metil ester, gliserol, sisa metanol, dan sisa CPO pada proses transesterifikasi. Sedangkan pada proses hidrogenasi ini akan terbentuk fatty alkohol, metanol, dan sisa metil ester serta sisa H2. Separasi yang terjadi pada paten utama yaitu fatty alkohol itu diseparasi menjadi 3 aliran, yaitu light stream, heavy stream, dan fatty alkohol. Dan pada rujukan kedua yaitu proses separasi yang terjadi antara pemisahan hidrogen dari campuran produk cair yang mengandung fatty alkohol. Sedangkan separasi yang kedua itu terjadi proses pengeluaran produk cair yang mengandung fatty alkohol dari proses selanjutnya. Nah, pada rujukan jurnal, proses separasi yang terjadi yaitu pada kolom destilasi yang akan menghasilkan 2 aliran, yaitu top product dan bottom product. Top product ini metanol yang mana akan dikondensasi dan direcycle untuk menghasilkan fatty alkohol yang lebih murni. Sedangkan pada bottom product yaitu akan dipisahkan metil esternya dari pengotor. Purifikasi yang terjadi pada paten utama dan paten kedua tidak disebutkan. Nah, purifikasi pada jurnal ketiga yaitu hasil keluaran heat exchanger cell and tube ini dipompa menuju kolom destilasi dengan suhu 170 untuk memisahkan metil ester dan senyawa lainnya. Maka produk yang dihasilkan pada paten utama yaitu produk fatty alkohol, sedangkan pada paten kedua atau rujukan kedua yaitu akan menghasilkan produk fatty alkohol dan hidrogen, sedangkan pada produk yang akan dihasilkan pada referensi jurnal yaitu pada proses transesterifikasi akan menghasilkan metil ester dari top produk, sedangkan residu menjadi bottom produk. Pada proses hidrogenasi metil esternya yaitu akan menghasilkan top produk fatty alkohol dan pada produknya itu sisa metil esternya. Selanjutnya yaitu flowsheet perancangan produk fatty alkohol yang menggunakan bahan baku petroleum,
yang akan masuk ke proses feed treatment, yaitu refining oxo process. Nah, pada refining oxo process menurut literatur, yaitu proses yang mana akan mereaksikan alkena pada petroleum untuk direaksikan menggunakan gas hidrogen dengan bantuan katalis karbonil yang akan menghasilkan fatty aldehyde. Fatty aldehyde ini akan masuk ke proses sintesa dengan reaksi hidrogenasi dengan bantuan gas hidrogen dengan kondisi operasi 180-250 derajat Celcius, yang mana akan menghasilkan fatty alkohol. Fatty alkohol ini akan masuk ke proses separasi menggunakan alat liquid gas separator untuk fungsinya sebagai memisahkan gas hidrogen sisa sehingga akan terbentuk liquid fatty alkohol. Liquid fatty alkohol ini akan masuk ke proses purifikasi atau pemurnian menggunakan alat kolom destilasi fraksinasi yang akan menghasilkan 3 aliran utama, yaitu light stream, fatty alcohol, serta heavy stream. Light stream sendiri berbeda dengan heavy stream, yaitu karena titik didih pada produk light stream ini lebih rendah daripada titik didih pada heavy stream. Nah, produk light stream ini akan dikondensasi ulang untuk menghasilkan atau untuk memperbesar reflux rasio streamnya. Kalau menurut paten utama yaitu 6:1, sehingga akan memperbanyak fatty alkohol yang akan terbentuk. Selanjutnya pada heavy stream, produknya ini akan dipanaskan menggunakan reboiler, tujuannya untuk memperbanyak fatty alkohol yang terbentuk juga. Ya, merupakan deskripsi proses yang lebih detail dari deskripsi proses sudah saya jelaskan menggunakan flowsheet sebelumnya. Estimasi alat pada feed treatment refining oxo process ini menggunakan alat trickle bed reactor yang berfungsi untuk mereaksikan 3 fase, yaitu fase padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya juga menggunakan alat centrifugal compressor untuk menaikkan tekanan gas hidrogen dan menggunakan heat exchanger untuk memanaskan temperatur gas hidrogen. Nah, pada reaksi hidrogenasi ini menggunakan fixed bed multitube reactor untuk tempat berlangsungnya reaksi dehidrasi aldehyde menjadi alkohol. Estimasi alat pada proses separasi ini menggunakan alat liquid gas separator untuk memisahkan hidrogen sisa dengan kondisi operasi tekanan serta suhu tetap. Selanjutnya pada proses purifikasi menggunakan alat kolom destilasi fraksinasi, yaitu yang berfungsi untuk memisahkan campuran kompleks menjadi fraksi berdasarkan perbedaan titik didih dengan menjadi 3 komponen, heavy phase, light phase, dan fatty alcohol itu sendiri. Dan menggunakan kondensor untuk kondensasi light stream untuk menuju destilasi, menggunakan reboiler untuk memanaskan heavy stream sebagai bottom product untuk di-recycle agar lebih banyak menghasilkan fatty alcohol. Selanjutnya yaitu mengenai kapasitas produksi pabrik fatty alcohol di berbagai dunia. Yang pertama, menurut beberapa sumber referensi yang kami temukan, pada negara Jepang dengan industri KAO Group menggunakan kapasitas produksi sebesar 300.000 ton per tahunnya. Disusul oleh Indonesia dengan PT Sinarmas Sepsanya sekitar 160.000 ton per tahun, serta Singapura, Indonesia, Mesir, dan Filipina. Nah, data terendah yang kami dapatkan yaitu pada Mesir dengan industri Air Liquid Engineering and Construction itu menggunakan kapasitas produksi sebesar 90-600 ton per harinya. Nah, yaitu data kapasitas pabrik yang menggunakan fatty alcohol sebagai bahan baku. Yang pertama, menurut referensi yang kami temukan, yaitu di Indonesia dengan industri PT Polychem, yaitu menggunakan kapasitas produksi fatty alcohol ini sebagai bahan bakunya itu sekitar 122.000 ton per tahunnya dengan kapasitas produksi sebesar 233.600 ton per tahunnya. Disusul oleh PT Musimas pada negara Indonesia juga itu dengan memiliki nama produk oleokimia dengan kebutuhan bahan baku fatty alcohol itu sebesar 149.498 ton per tahunnya dengan kapasitas produksi 450.000 ton per tahun. Disusul oleh negara India dengan nama industri Venus Ectositer dengan produk organic surface active agents, kosmetik, sulfanat dengan kebutuhan bahan baku fatty alcohol sebesar 1.670 ton per bulannya, itu akan menghasilkan kapasitas produksi 11.000 ton per bulannya. Yaitu data impor fatty alcohol dari 7 tahun ke belakang, dari tahun 2014 sampai tahun 2021 didapatkan atau dideskripsikan bahwasanya volume impor fatty alcohol ini mengalami kenaikan per tahunnya. Bisa dilihat datanya pada slide berikut dengan grafik yang didapatkan.
Selanjutnya, yaitu simulasi impor fatty alkohol untuk 10 tahun ke depan menggunakan metode laju pertumbuhan, didapatkan bahwa mengalami kenaikan per tahunnya. Bisa dilihat grafik yang didapatkan menggunakan Excel dengan metode laju pertumbuhan. Selanjutnya, yaitu data ekspor fatty alkohol dari tahun 2015 sampai tahun 2021 juga mengalami kenaikan per tahunnya. Didapatkan pada tahun 2015, data volume ekspornya itu sebesar 269.171.000 ton per tahun, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sekitar 737.901.000 ton per tahunnya. Nah, bisa dilihat grafik ekspor pada slide berikut. Didapatkan bahwa simulasi data ekspor fatty alkohol untuk 10 tahun ke depan juga mengalami kenaikan. Nah, pada slide berikut, simulasi data ekspornya ini menggunakan metode regresi, sehingga grafik yang didapatkan juga mengalami kenaikan per tahunnya. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi pabrik fatty alkohol dalam 2023, yaitu berdasarkan literatur, kenaikan per tahun jumlah perusahaan yang memproduksi fatty alkohol di Indonesia itu sendiri naik sebesar 4% per tahun dari produksi. Maka dengan asumsi saya bahwa melihat data impor yang sedemikian naik juga harus sesuai dengan kenaikan data ekspor yang dalam memproduksi fatty alkohol. Sehingga kapasitas produksi dalam analisa saya yaitu rata-rata dari ekspor dan rata-rata impor dalam simulasi data 10 tahun ke depan yang saya jelaskan tadi itu dijumlahkan terus dibagi 2, sehingga kapasitas produksi yang didapatkan yaitu 4% dari rata-rata ekspor impor 10 tahun ke depannya, serta ditambah dengan jumlah data ekspor pada tahun 2030 mendatang, sehingga didapatkan bahwa kapasitas produksinya itu sekitar 72.389 ton per tahunnya. Maka dengan kapasitas produk tersebut menurut perkiraan dapat balance dengan data simulasi produk impor untuk 10 tahun ke depan. Dengan menekan produksi impor untuk kenaikan ekspor, maka fatty alcohols ini sendiri dapat diproduksi lebih dengan perkiraan per tahunnya. Demikian hasil presentasi saya mengenai fatty alkohol. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.